Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah, kakak Sisil berharap adik-adik, papa mama, oma opa, dan semuanya tetap sehat. Karena sekarang kita masih tetap ibadah di rumah saja. Nah, adik-adik masih semangat? Sudah pasti masih semangat. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Ku Daki-Daki, dan yang kedua, Segala Puji Syukur. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, kita akan menyanyi lagu yang kedua, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa untuk Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Engkau mau datang kepada kami, berkati hati kami agar kami siap untuk mengikuti ibadah dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik, kita akan menyanyi lagi untuk Tuhan sebelum berdoa baca Alkitab. Kita nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ungkapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 45
ayat 15 sampai 21. Kejadian 45 ayat 15 sampai 21. Adik-adik sudah dapat? Ya, pasti sudah. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Siapkan hati karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami baca, kami dapat mengerti, dan biar Roh Kudus datang kepada kami dan memberkati hati-hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 45 ayat 15 sampai 21. Kita baca sama-sama. Kakak Sisil baca di sini, adik-adik juga baca di rumah ya. Kejadian 45 ayat 15 sampai 21. Begini bunyinya. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak Sisil mau cerita untuk adik-adik. Ada sebuah cerita yang berjudul Bersyukurlah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ada seorang anak bernama Benny. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya, adik-adik. Dia punya mobil, dia punya banyak sekali barang-barang, dia juga punya pembantu, dia juga punya apa saja yang dia punya itu ada, adik-adik. Nah, tapi Benny merupakan anak yang sangat baik. Sekalipun dia punya pembantu, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa mereka harus selalu membantu dia. Dia merasa dan menganggap bahwa pembantu yang ada di rumahnya adalah saudara-saudaranya, adik-adik. Nah, Benny juga merupakan anak yang rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena dia memiliki mobil, adik-adik, tetapi tidak pernah pergi ke sekolah dengan mobil. Dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Dan dia bergaul dengan siapa saja, tidak pernah memilih teman, karena dia merupakan anak yang baik, adik-adik. Nah, karena kebaikan hati si Benny, maka orang tuanya pun sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena memiliki anak yang tidak sombong, anak yang rendah hati, dan anak yang selalu mengasihi orang lain, adik-adik. Tetapi Benny memiliki seorang teman ataupun tetangga yang bernama Ria. Ria merupakan anak dari seorang petani, adik-adik. Tetapi dia selalu memaksakan kehendak daripada orang tuanya. Ketika dia melihat orang lain, teman lain memiliki handphone yang baru dan lebih bagus, dia meminta kepada ayahnya untuk membeli handphone yang baru. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Karena
orang tuanya punya penghasilan hanya untuk makan sehari-hari dan kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak bisa membeli HP seperti yang diminta oleh Ria. Nah, ayahnya pun menjelaskan kepada Ria bahwa, "Nak, kita tidak bisa membelikan HP-mu karena kebutuhan kita sudah banyak. Dan karena adanya virus corona, maka ayah dan ibu tidak bisa bekerja, adik-adik." Tetapi dia masih saja memaksakan kehendaknya terhadap ayah dan ibunya untuk harus membelikan HP yang baru, adik-adik. Nah, pada suatu ketika dia pun merasa bahwa, apakah saya salah telah meminta HP baru kepada orang tua? Dan pada saat itu juga, adik-adik, Roh Kudus datang kepadanya dan menjamah hatinya, dan dia pun meminta maaf kepada ayah dan ibunya karena sudah memaksa keadaan. Nah, adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah Beni merupakan anak yang sangat kaya, yang memiliki segalanya, tetapi dia tidak sombong, dia rendah hati dan dia mengasihi orang lain. Berbeda dengan Ria, yang merupakan anak yang sederhana, yang orang tuanya hanya petani, tetapi dia sombong memaksakan keadaan orang tua. Nah, kira-kira adik-adik mau jadi yang mana? Mau jadi yang Beni atau yang Ria? Sudah pasti adik-adik ingin menjadi Beni, karena Beni merupakan contoh sikap yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, di tengah-tengah virus corona, adik-adik harus tetap bersyukur dalam segala hal. Adik-adik masih sehat, adik-adik masih diberikan kesehatan dari Tuhan. Mama dan papa, orang tua semuanya, oma opa masih tetap sehat dan masih tetap terjaga dalam lindungan Tuhan. Dan yang paling penting, adik-adik masih tetap tidak merasa lapar, tetap selalu ada dalam keadaan apapun, dan Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik dan keluarga. Nah, semoga dari cerita ini adik-adik tetap diberkati oleh Tuhan dan kita tetap selalu bersyukur dalam segala hal. Adik, kita akan menyanyikan lagu Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ya adik-adik, sekarang adik-adik siapkan hati untuk Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Sudah siap? Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh menjaga Papa dan Mama kami, Engkau boleh menjaga kami, dan kami bersyukur karena sekalipun ada virus corona, Engkau tetap melawat dan menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Kami tidak merasa kurang dan kelaparan karena Engkau selalu menyertai dan menjaga kami Bapa di surga. Bapa, sekarang kami mau berdoa bagi para medis yang selalu bekerja dan selalu senantiasa bekerja untuk memutuskan mata rantai virus corona Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Bapa, dan biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami agar kami tetap setia mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga mau menyertai dan memberkati kami, dan kami mau mengucap syukur karena
Sekalipun adanya virus corona, kami masih tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun dari rumah saja Bapa. Bapa, Engkau memberkati setiap apa yang kami lakukan agar selalu menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga, biarlah Tuhan ajarlah kami untuk tetap menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi kakak-kakak pengasuh yang selalu setia untuk memberikan kami materi belajar, walaupun hanya dari video Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka juga Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini adik-adik punya ayat hafalan. Anak Indria, anak kecil dan anak remaja punya ayat hafalan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Tetapi dibagi dua. Yang anak Indria dan anak kecil punya 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Sedangkan anak remaja 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, mari kita baca secara bersama-sama. Adik-adik sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri, kita akan berdoa berkat, mohon berkat Tuhan. Ya, mari kita mohon berkat Tuhan. Dan pada akhir berkat akan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sektor Hore boleh beribadah kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Bapa, inilah akhir dari ibadah kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa mau tinggal menyertai kami semua mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, shalom. Semoga adik-adik tetap sehat dan jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah.